Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dwi Suryani dari kelas 2C akan membahas mengenai konflik di Laut Cina Selatan. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu ada sejarah Laut Cina Selatan, yang kedua ketentuan hukum internasional terkait konflik Laut Cina Selatan, yang ketiga solusi mengenai konflik Laut Cina Selatan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya di sini ada sejarah Laut Cina Selatan. Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran sungai Maekelespipe dan Karang Scarborough, yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena bentangan wilayah yang luas ini dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat seperti Republik Rakyat Cina atau RRC, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia yang bukan negara pengklaim menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut Cina Selatan muncul pada tahun 2012. Selanjutnya, sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau sering disebut dengan 9 dash line, yang meliputi sejumlah wilayah milik Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia dianggap menjadi penengah dan tidak pernah mengklaim wilayah itu. Di beberapa kali kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta setiap negara menghargai hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang sering disebut dengan UNCLOS, yang ditetapkan pada tahun 1982. Kemudian, ketentuan hukum internasional terkait konflik Laut Cina Selatan. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS di Den Haag, Belanda. Proses arbitrase mengacu pada pasal 9 lampiran 7 UNCLOS. Dan pada tanggal 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase di Den Haag mengeluarkan putusan yang berisi 4 poin antara lain. Yang satu itu ada klaim Cina atas hak berdaulat terhadap wilayah Laut Cina Selatan meliputi 9 dash line. Hal ini yang bertentangan dengan konvensi dan dinyatakan tidak sah. Yang kedua, pada Mises Reef dan Second Thomas Hall tidak mampu diperuntukkan sebagai laut teritorial zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dan yang ketiga, status Mises Reef dan Second Thomas Hall adalah zona ekonomi eksklusif Filipina. Dan yang terakhir, Cina dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dan pasal-pasal pada konvensi. Kemudian berikutnya selanjutnya ada solusi mengenai konflik Laut Cina Selatan. Bisa melakukan win-win solution berdasarkan UNCLOS 1982, yaitu negosiasi, pencarian fakta, mediasi, dan konsiliasi. Apabila tidak bisa dilanjutkan, win-win solution dapat dilanjutkan dengan win solution, yaitu arbitrase internasional dan pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS atau United Nations Convention the Law of the Sea yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Pada Senin 25 Juli 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Terima kasih.